Sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, When you can't trace his hand, trust his heart. trust his heart. He sees the master plan. He holds our future in his hands. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in him. We see the present clearly, but he sees the first and the last. And like a tapestry, he's leaving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. God is too good
Kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, lama janjinya tiada berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, oh, yeah. Katakan sekali lagi, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota benteng, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kaulah keselamatanku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Lambaikan tangan kita, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berkau. Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang benar, Yesus namanya. Katakan sama-sama, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya, dan kau Alfa, dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, oh yeah, yeah. Semesta alam, Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. Oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night.
Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oh, oh, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts
ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, When you can't trace his hand, trust his heart. trust his heart. He sees the master plan. He holds our future in his hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in him. We see the present clearly, but he sees the first and the last. And like a tapestry, he's leaving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. God is too
Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi ya adik-adik. Ini sekarang udah minggu terakhir di bulan Maret tahun 2021. Nah, karena kita mau mulai ibadah kita hari ini, maka nggak ada lagi yang boleh makan-makan, minum-minum, atau mau pipis, bahkan sakit perut. Ya, udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Sudah saatnya duduk diam. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Nah, karena kita mau mulai ibadah kita hari ini, maka kita nyanyikan satu pujian dulu. Pujian apa biasanya? Waktu yang paling indah. Kenapa? Cici suka sekali lagu itu karena lagu itu mengajarkan kita untuk mencintai firman Tuhan. Kita nyanyiin lagu ini ya, supaya besok kalau kita nanti ketemu di gereja, kita udah bisa ibadah bareng-bareng lagi, kita bisa nyanyiin lagu ini sama-sama. Karena adik-adik juga udah sering belajar lagu ini. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Tutup matanya, kita lipat tangannya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami. Sebentar, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan pimpin dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mementingkan mainan lebih sering daripada mendengarkan firman Tuhan? Ayo, siapa? Siapa di sini juga yang lebih mementingkan makanan dibandingkan firman Tuhan, dibandingkan mencari kerajaan Tuhan? Siapa yang kayak gitu? Boleh nggak? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mampu untuk mengucap syukur. Kita coba nyanyiin lagu ini ya adik-adik. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkannya. Pujilah namanya. Mintalah maka diberi kepadamu. Carilah dan temukan. Ketuk pintu maka dibukakannya. Pujilah namanya. Nah adik-adik, makanya kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga Tuhan akan
mencukupkan kita. Dan kita akan selalu merasa cukup juga ya. Nah, kita mau dengerin firman Tuhan. Seperti biasa adik-adik, firman Tuhan ada 5 pertanyaan. Selain itu, ada ayat hafalan. Kalian harus jawab. Pertanyaannya dijawab, dikasih ke Tante Erni. Nah, ayat hafalannya dihafalin dan dikirim juga. Ya, adik-adik, semuanya dikerjain ya. Kita nyanyiin lagu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Tuhan Yesus adalah gembala setiap kita, sehingga kita tidak akan pernah merasa kekurangan karena Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semoga adik-adik selalu sehat selalu ya. Adik-adik, pagi ini kita akan mendengarkan sharing komik Alkitab terkait dengan keledai yang bisa bicara. Di mana cerita ini diambil dari Bilangan 22 ayat 1 sampai dengan 41. Namun, sebelum kita mendengarkan cerita ini, yuk kita berdoa dulu. Duduk yang baik, lipatkan tangannya, tutup matanya. Yuk berdoa bersama kakak. Bapa, pada pagi hari ini anakmu berkumpul untuk mendengarkan sharing komik Alkitab pada sekolah minggu gereja KDC. Bapa, anak-anakmu mohon bukakanlah pikiran kami, persiapkanlah hati kami untuk mendengarkan dan meresapi firman Tuhan dalam kasih setia Tuhan. Oke adik-adik, kita akan mulai ceritanya ya. Cerita ini dimulai di mana suatu hari orang Israel sedang berkemah di dataran Moab. Kita lihat di sebelah kirinya banyak orang berbondong-bondong ya adik-adik. Tapi kalau adik-adik lihat, pada saat orang Israel berkemah di dataran Moab, di sebelah kanannya ada gedung ya adik-adik ya. Ada bangunan yang warnanya hijau. Lihat nak. Nah, bangunan yang warna hijau itu yang ada tulisannya merah itu disebut dengan kerajaan Moab. Balak
adalah Raja Moab, raja dari tempat yang tadi kita lihat sebelumnya. Balak adalah seorang raja yang tidak mengenal Israel, sehingga Balak menjadi takut akan kedatangan Israel, di mana tadi Israel berkemah di dekat dengan kerajaannya. Raja Moab yang penuh dengan kekhawatiran, dia mencari seorang tukang tenung yang bisa mengalahkan orang Israel. Dia berpikir, siapa ya yang dapat aku mintakan tolong? Nah, kemudian terbesitlah di dalam pikirannya bahwa tukang tenung yang dapat diminta tolong adalah Bileam. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ceritanya, kakak ada satu pertanyaan ya. Ayo, masih ingat enggak? Tadi Raja Moab saat ingin memanggil tukang tenun, siapa namanya? Itu pertanyaan pertama ya. Oke, kakak lanjut lagi. Raja Moab mengutus para pelayannya. 2 orang jumlahnya. Kita lihat mereka pakai baju orange, pakai topi merah, naik kuda. Nah, mereka berjalan sampai akhirnya mereka berhenti di hadapan sebuah rumah. Dan ternyata rumah tersebut adalah rumah Bileam. Pertanyaan kedua, adik-adik ingat nggak? Bileam itu siapa? Nah, coba dijawab ya. Sekarang kakak lanjut lagi. Pada waktu malam, Tuhan berbicara kepada Bileam agar tidak mengutuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Kenapa kok tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Bileam? Karena Tuhan tahu bahwa Raja Moab yang ketakutan akan Israel yang menginap di dataran Moab dekat kerajaannya memiliki rencana yang buruk, yaitu di mana Raja Moab ingin mengutuk orang-orang Israel karena ia takut diserang. Keesokan harinya, setelah Bileam mendapatkan perintah dari Tuhan untuk tidak mengutuk bangsa Israel, berangkatlah Bileam pada pagi harinya. Kita bisa lihat adik-adik di sebelah kiri, 2 pengawal tadi yang menjemput, sekarang juga mengantarkan Bileam dari rumahnya ke kerajaan Moab. Kita lihat ada matahari yang bersinar ya, matahari pagi, seperti pagi hari ini. Nah, berangkatlah Bileam menaiki keledai, beserta dengan para pelayan untuk menemui Raja Moab. Di saat sedang berjalan enak-enak di jalan, tuk gitu adik-adik, tiba-tiba keledainya ngerem atau berhenti mendadak. Cit gitu. Kaget Bileam. Keledai milik Bileam tiba-tiba kakinya berhenti adik-adik, tidak mau berjalan. Bileam bingung sekali. Karena dia bingung, padahal sudah dijemput oleh prajurit-prajurit dari suku Moab, Bileam pun marah. Dan Bileam memukul keledai itu sebanyak 3 kali. Puk, puk, puk. Seperti itu bunyinya. Lalu Tuhan yang melihat Bileam memukul keledai itu, Tuhan bernubuat. Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga binatang yang tadinya tidak dapat berbicara bahasa manusia, kemudian dapat berbicara bahasa manusia. Keledainya bertanya kepada Bileam, "Kenapa kamu memukul aku?" Gitu, adik-adik. Nah, di saat yang bersamaan, di depan mereka muncullah seorang malaikat. Dan malaikat tersebut berkata, agar Bileam menaati perintah Tuhan. Pertanyaan ketiga, adik-adik ingat nggak perintah Tuhan kepada Bileam saat Bileam berdoa di malam hari? Apa? Ayo, coba diingat ya. Oke, sekarang kakak lanjut lagi.
Akhirnya, setelah pertemuan dengan malaikat tersebut, keledai Bileam kembali berjalan. Kembali berjalan bersama para pengawal untuk menemui Raja Moab. Setelah Bileam bertemu dengan Raja Moab, Raja Moab berpesan kepada Bileam agar mengutuk bangsa Israel sebanyak 3 kali. Namun, Bileam mengingat bahwa ia telah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa tidak boleh mengutuk bangsa Israel pada malam harinya. Dan pada pagi harinya, di tengah perjalanan pun, Bileam diingatkan kembali. Karena Bileam adalah umat Tuhan, Bileam tidak menaati perintah Raja Moab. Jika tadi adik-adik ingat bahwa Raja Moab menginginkan Bileam untuk mengutuk Israel sebanyak 3 kali, Bileam malah memberkati bangsa Israel sebanyak 3 kali. Mendengar bahwa Bileam memberkati bangsa Israel sebanyak 3 kali, Raja Moab sangat marah sekali. Nah, pertanyaan keempat, adik-adik tahu nggak hal apa yang membuat Raja Moab sangat marah kepada Bileam? Gitu ya. Memangnya Raja Moab memberikan perintah apa yang dilarang, yang dilanggar oleh Bileam terhadap bangsa Israel? Gitu ya. Jadi pertanyaan keempat adalah, kenapa Raja Moab sangat marah kepada Bileam? Oke, adik-adik. Setelah Bileam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Allah, di mana Bileam dilarang untuk mengutuk bangsa Israel, dan dia telah melakukannya karena dia malah memberkati bangsa Israel, walaupun dia mendapati amarah dari Raja Moab, namun keselamatan tetap bersamanya. Sehingga Bileam dan keledainya pulang kembali ke rumahnya dengan selamat. Oke, adik-adik. Dan itulah cerita pada pagi hari ini. Adik-adik, ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Kakak ulang ya. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Sebelum kakak tutup, yuk kita mari berdoa. Bapa, mengucap syukur dalam kasih setiap Tuhan untuk setiap firman yang boleh anak-anak-Mu perdengarkan. Mensyukuri setiap kesempatan untuk menyegarkan kembali pikiran dan iman kami. Bapa, menyerahkan sisa waktu hari Minggu ini, dan dalam kasih Tuhanlah terus ucap syukur dan memuji. Oke adik-adik, demikian cerita pagi ini. Jangan lupa ya ayat hafalannya. Terima kasih. Bye-bye.